Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sahabatku di mana berada. Hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Konten kali ini tentang kangen atau rasa rindu yang sudah berbeda dengan masa-masa dulu ya. Bagaimana eh, saya secara pribadi ngalamin bagaimana sebelum zaman video call, sebelum zaman Android, sebelum zaman sekarang ini per video dibuat, zaman AI, itu luar biasa kalau ada kakak atau orang tua kita yang lagi pergi jauh itu untuk menanyakan sebuah kabar aja harus nunggu dulu gitu ya. Kebetulan saya memang hidup di desa, jadi ketika ada salah satu keluarga kita yang pergi merantau atau pergi jauh, itu begitu dia keluar dari rumah untuk menanyakan atau tahu kabarnya itu udah ya nunggu dia pulang gitu. Berbeda dengan zaman sekarang atau per video ini dibuat, bahkan sudah sejak lama ya, mungkin 2010-an awal, buat yang sudah canggih-canggih mungkin sudah punya handphone, bahkan smartphone ya. Per video ini dibuat 2026 bulan Juli, itu kalau ada sanak keluarga, saudara, orang tua ya, yang pergi meninggalkan rumah untuk sekolah atau untuk kerja, itu kalian nggak sendiri guys. Kalian punya banyak sekali orang-orang di luaran sana yang apa namanya terpisah ya, dengan pasangan, terpisah dengan anak, terpisah dengan istri dengan suami, mungkin pacarnya, mungkin sahabatnya, mungkin ya. Kalian nggak sendiri. Kalian memendam rindu, memendam kangen itu nggak sendiri. Termasuk saya pun sendiri mengalami hal itu begitu. Tetapi bersyukur kita per video ini dibuat, kecanggihan zaman memang sudah sangat luar biasa. Kita bisa memanfaatkan video call, WhatsApp, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa berkomunikasi lewat live ya. Jadi bersyukur sekali kita hidup di era sekarang, di zaman sekarang. Tetapi ingat, kecanggihan teknologi ini kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, tidak kita maksimalkan apa namanya fungsinya, itu hanya sebatas menjadi eh, ya mungkin nggak lebih-lebihnya sebagai alat komunikasi biasa. Sedangkan di era AI itu berita maupun artikel-artikel sudah banyak yang membahas akan menggantikan banyak peran manusia di setiap lini kehidupan, baik itu dari kota ke desa, desa ke kota. Jadi di sini saya ngajak teman-teman untuk yang pertama bersyukur karena kita hidup di era yang sudah super canggih, dan walaupun kita terpisah oleh jarak terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap orang tua kita masih bisa melakukan video call atau sekedar menanyakan kabar, itu sudah bisa kita lakukan saat itu juga. Saya mengalami dan mungkin banyak di sini teman-teman yang masih ingat ya zaman-zaman dimana kalau ada anggota keluarga kita yang pergi merantau, itu harus berkirim surat. Itu saya tuh ngalamin tuh sekitar 2000 berapa ya? 2009, 2008 kayaknya. Ya berarti 10 ya belasan tahun yang lalu lah ya. Nah itu hanya dalam rentan waktu mungkin 15 atau 18 tahun yang lalu, dunia ini udah gila sih, luar biasa canggihnya. Dan itu lagi-lagi kita ucapkan syukur kepada orang-orang yang menciptakan teknologi, kepada mereka-mereka yang bekerja sangat keras ya,
luar biasa dalam mengembangkan teknologi yang makin masif dan sangat bermanfaat untuk kita yang memang eh, terpisah oleh jarak. Teruntuk ibu-ibu muda yang terpisah oleh jarak karena bekerja, karena kuliah, sekolah, dan lain-lain, demi karir, demi apa namanya, kehidupan yang lebih baik. Kalian nggak sendiri guys. Begitupun dengan yang terpisah oleh jarak, antar sahabat, antar teman, antar keluarga. Kalian nggak sendiri. Banyak banget orang-orang di seluruh dunia itu yang mengalami hal serupa. Jadi kita itu jangan menyerah atau sedih karena jarak memisahkan kita. Kalau hati kita memang sayang dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan adik, dengan keluarga, dengan sahabat, yakinlah dia pun pasti merasakannya. Tidak berhenti di situ, kita terbantu oleh teknologi, kita bisa melakukan video call, bisa berkomunikasi dengan lama ya, dengan sempurna lah komunikasinya itu saling bertanya kabar. Tetapi ada sebagian orang yang memang kurang suka melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang saya sebutkan tadi, seperti video call atau WhatsApp. Dia sukanya mungkin lebih ke pesan singkat ya, mungkin ngetik atau berbalas pesan suara saja, nggak berupa video call tadi. Tetapi apapun itu, usahakan untuk selalu berkomunikasi dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan pasangan, minimal ya sehari sekali deh, supaya kalau bahasa orang itu mungkin supaya kita dikasih kabar, kita yang ngasih kabar dan kita yang menerima kabar itu sebenarnya rasanya tuh sama guys. Jadi teman-teman yang memang betul-betul sibuk atau punya teman baru di tempat barunya, itu jangan lupa dengan teman-teman lamanya, apalagi itu keluarga ya. Karena kabar itu sangat penting untuk orang yang sayang, yang kangen dengan kita, yang rindu dengan kita, apalagi kita jaraknya itu jauh ya. Sehingga dengan komunikasi yang rutin, komunikasi yang baik, rasa kangen dan rasa rindunya itu bisa sedikit terobati atau bahkan terobati. Akan sangat berbeda kalau mungkin Gen Z atau Gen Alpha lebih nggak tahu lagi gitu kan. Karena kalau kalian pernah ngalamin ya teman-teman, di era yang saya bilang di awal tadi, yang kalau ada yang merantau, itu dapat kabarnya itu cuma bisa berkirim surat. Atau ya dia kalau dia merantau, dia nggak ada kabar, sebulan, 2 bulan, mungkin setahun kali ya. Karena berangkat habis Idul Fitri, pulang Idul Fitri lagi, yaitu di era itu saya masih ingat di mana kabar itu sangat-sangat sangat-sangat berharga begitu ya. Dan ketika ngelihat ada kakaknya atau saudaranya atau temennya yang pulang dari kota ke desa, itu excited banget gitu, seneng gitu ya. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi video call, live, dan lain sebagainya ini, apalagi sudah AI, itu seolah-olah ya, seolah-olah saling memberi kabar itu eh, seolah-olah nggak penting. Ternyata ada ternyatanya guys, itu eh, bukan masalah teknologinya. Memang itu yang bermasalah itu orangnya guys. Memang dia memang tidak tipe yang tidak suka berkabar. Nah ini memang perlu
penyikapan yang memang agak berbeda ya. Kita harus melihat dia, menilai dia dengan hati kita, kenapa sih orang ini kok jarang berkabar gitu. Kita jangan jangan menilai anggota keluarga, teman, sahabat ya, jangan menilai dia dari sisi buruknya karena perkara nggak nggak berkabar, jangan. Siapa tahu dia memang tipe orang yang memang eh, nggak suka berkabar, sehingga kalau memang kita yang punya rasa kangen dengan sahabat kita itu, dengan pasangan, dengan keluarga, ya kita nggak usah hitung-hitungan. Kita komitmen aja, intens aja kita nanyain kabar. Ya sederhana lah, misal apa kabar hari ini atau lagi ngapain begitu ya. By pesan singkat di WhatsApp atau lewat DM sosial media dan lain-lain. Kenapa? Eh, Rasa empati kita kepada sahabat kita, kepada pasangan kita, apalagi kepada anak, kepada orang tua, itu memang sampai hari ini memang berat ya untuk digantikan oleh yang namanya video call, digantikan oleh yang namanya apa? Digantikan oleh pesan WhatsApp dan apalagi pesan yang lain-lain gitu kan. Poinnya adalah kita harus rajin dan kita harus menjaga yang namanya komunikasi ini tetap pada frekuensi yang baik. Setelah kita berkomunikasi pada frekuensi yang baik atau berkata-kata yang baik, di sana nanti kita akan menemukan sebuah kepemahaman yang baik. Kepemahaman yang baik ini itu sangat penting guys, itu sangat penting sekali untuk kita dan teman-teman semua saling mengerti keadaan satu sama lain. Karena kalau kita nggak mengerti keadaan teman kita lagi apa, adik kita lagi apa, sahabat kita lagi apa, orang tua kita lagi apa, anak kita lagi apa, kalau kita nggak paham, ini nanti jatuhnya dia akan menganggap yaitu tadi, komunikasi ini nggak penting, ditambah dia memang tipe yang tidak suka berkomunikasi atau nggak suka ngomong. Padahal dia itu nggak suka ngomong cuman karena nggak cocok dengan orangnya. Padahal kalau dia ketemu dengan orang yang cocok, dia pasti suka ngomong. Tipe-tipe yang seperti ini memang harus kita pahami dan harus kita dekati dia dengan hati yang lembut, dengan perasaan ya, agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Karena sedikit saja kita terjadi kesalahpahaman dan kita tidak memaafkan kondisi salah paham itu, maka nanti yang akan terluka tuh hati kita sendiri, guys. Nah, disinilah ketika hati kita itu terluka, maka nanti akan terjadi yang namanya rasa curiga, terjadi yang namanya gap, terjadi yang namanya kecurigaan yang enggak-enggak. Sehingga kita nanti akan beradu argumen yang malah-malah merusak mood atau suasana hubungan kita dengan orang terdekat kita. Ya sahabat, ya pasangan, ya anak, ya orang tua, ya keluarga dan lain-lain. Sehingga kalau saya melihat dengan kecanggihan teknologi ini justru kita harus banyak-banyak bersyukur, rajin-rajinlah kita belajar dan mempelajari hal-hal baru dengan kecanggihan teknologi yang baru, era baru ya. Kita jangan pernah berhenti belajar. Banyak banget hal-hal penting yang terjadi di dunia yang harus kita baca, yang harus kita pelajari agar apa? Agar kita minimal tahu dulu deh, minimal kita tahu dunia ini sedang apa dan mau ngapain gitu kan. Kalau kita sudah paham, sehingga kedepannya ketika kita ketemu sahabat dan lain-lain, orang tua dan keluarga, itu kita nggak bingung gitu. Yang kita bahas itu nggak melulu cuman
kenangan, nggak melulu cuman sejarah masa lalu. Kita bisa membahas, strategi ke depan, membahas peluang, membahas ide-ide bisnis, ide-ide usaha yang memang, tujuannya adalah, mencari cuan ya, mencari sesuatu yang lebih baik. Karena setiap kali kita berkomunikasi dengan orang, itu didasari oleh rasa, yang tidak baik, timbulnya itu nanti sebuah alur atau arah komunikasi yang memang, hasilnya juga nggak baik. Sederhananya karena kesel mungkin ya, karena capek, kita menanyakan kabar dengan nada suara yang keras sehingga membuat, anak atau pasangan atau teman atau sahabat kita yang sebenarnya dia itu di jauh sana itu pengen pengen tahu gitu kabar kamu tuh kayak gimana, baik-baikkah di sana gitu. Tetapi karena penyampaian kita yang didasari rasa capek itu tadi, ngebuat suasana obrolan itu jadi nggak kondusif. Sehingga nggak henti-hentinya saya mengajak teman-teman untuk mari kita buka komunikasi, saling menanyakan kabar ya, eh, dengan rasa ceria, dengan hati yang semangat, dengan perasaan yang kangen atau rindu yang menyentuh gitu ya. Jangan kangen karena karena mau nagih hutang mungkin. Jadi teman-teman harus harus komunikasi setelah itu memahami si lawan, atau orang terdekat kita ini mau nanyain apa nih gitu. Supaya apa? Terjadi komunikasi yang baik itu tadi. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap positive thinking, yakinlah bahwa, dari zaman berkirim surat tadi sampai ke era teknologi artificial intelligence hari ini, itu memang sudah begitulah dunia, berganti zaman begitu. Kita jangan FOMO, kita jangan kaget ya. Yang harus kita lakukan adalah mempelajarinya dan mengetahui ya apa manfaat daripada teknologi tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman. Demikian konten kali ini, semoga teman-teman bisa memahami dan bisa berkomunikasi juga dengan saya dengan lewat komentar, lewat like, lewat subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.